jarak jauh dari Marcelino. Waduh, lihat bumi dan langit berbeda. Ia tahu bahwa satu flashnya akan bisa menghukum pertahanan Taeguk Warrior muda. Membuat Korea Republic tidak menyangka gawang mereka bergetar dua kali. Kalau cukup konsentrasi. Congratulations buat tim nasional sepak bola Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Kita telah berhasil menuju semifinal Piala Asia 2023. Dan kita telah menciptakan sebuah sejarah baru. Kita mengalahkan tim yang menjadi raksasa sepak bola dunia dan tentunya menjadi raja sepak bola Asia. Kita mengalahkan tim nasional Korea Selatan dan ini menjadi sebuah sejarah baru. Kita mematahkan sejarah yang selama ini terukir bagi Korea Selatan. Mereka tidak pernah absen untuk ikut Olimpiade, namun dikalahkan oleh tim debutan yaitu Indonesia yang menjadi underdog di Piala Asia 23. Tim yang dikalahkan Indonesia ini adalah raksasa sepak bola dunia, raja Asia, dan kita patut berbangga. Dan kita bukan hanya sekedar euforia biasa, dan ini bukan sebuah kegembiraan sesaat, tetapi ini adalah momentum kebangkitan sepak bola nasional. The Golden Age telah lahir, masa keemasan telah diukir, era baru telah dimulai. Dan ini yang kita lawan, brother, adalah negara dengan peringkat 23 di ranking FIFA, sementara Indonesia berada di 134 dalam ranking FIFA. Jadi Toel, kamu harus sadar, Toel, gue nggak ngerti lagi cara pandang, cara berpikir lu bagaimana tentang timnas. Lu boleh benci Sintayong, lu boleh tidak suka dengan gaya permainan Sintayong, lu boleh kritik PSSI, itu urusan lu. Gua nggak ngerti bagaimana cara lu berpikir, tapi tolong satu hal untuk kita semua di sini, jangan berikan panggung ke dia, nggak usah lagi kita berbicara tentang dia, karena manusia satu ini, ya, gue sadar gue bukan seorang pundit, gue juga bukan seorang komentator, gue tidak memiliki lisensi dalam sepak bola, tapi gue tahu kalau Indonesia berada dalam jalan yang benar, kita on the track. Lu mau ngapain lagi gitu loh? Lu mau cari panggung di mana lagi? Lu mau menjilat siapa lagi? Lu mau nyerang siapa lagi untuk mendapatkan sebuah panggung gitu loh? Lu cari musuh mulu, Toel. Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya, dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Jadi gini Toel, pada saat pertama kali Sintayong ditunjuk oleh Iwan Bule untuk melatih tim nasional Indonesia, apakah langsung Indonesia mendapatkan prestasi, peringkatnya naik secara drastis dan lain sebagainya, terjadi perubahan taktikal yang luar biasa? Jawabannya tidak. Memang mengalami masa-masa yang sulit juga, karena memang harus kita akui, kualitas kita memang pada saat itu ya seperti itu. Dan kita tidak bisa menutup mata bagaimana hancur dan bobroknya sepak bola nasional. Dan itu harus kita akui. Banyak hal yang dilakukan oleh Sintayong, salah satunya yang sangat-sangat efektif dan terbukti hari ini. Sintayong adalah pelatih yang berani meng-cut off beberapa generasi dan melahirkan generasi-generasi muda dan diberikan kesempatan untuk bermain di timnas. Membangun tim nasional Indonesia dengan kualitas pemain yang pada saat itu masih di bawah rata-rata, kualitas liganya tidak begitu baik, bahkan para pemain senior juga masih harus perlu berlatih dengan teknik dasar. Maka pada akhirnya Sintayong memutuskan untuk meng-cut off beberapa generasi dan meminta pengurus PSSI untuk mencari pemain-pemain berbakat yang ada di luar negeri, pemain uproot yang ada di luar negeri, yang memiliki darah Indonesia, memiliki keturunan Indonesia, dan ayo diajak bergabung main ke timnas gitu.
Nah, memang pada awalnya itu banyak sekali mengalami ya penolakan, terutama dari Toel, dari Akmal, dari orang-orang yang pecinta local pride. Gue nggak ada masalah sama local pride, tapi gue rasa lu harus berpikir dengan cara berpikir yang benar, jangan seperti Toel, Akmal dan lain sebagainya. Kan menurut gue itu ya salah gitu loh. Lu boleh cinta local pride, tapi lu juga tidak boleh anti dengan pemain keturunan. Kenapa lu anti dengan pemain keturunan? Apa pemain titipan lu nggak bisa masuk gitu? Here I come. Terjadi transisi peralihan kepemimpinan Federasi Sepak Bola Nasional. PSSI dipimpin oleh Erick Thohir. Orang yang selama ini didambakan oleh pecinta sepak bola nasional untuk memimpin PSSI. Nah, pada akhirnya, pada saat Pak Erick Thohir memimpin sepak bola nasional menjadi ketua umum PSSI, membangkitkan moralitas pemain, memberikan kepercayaan bagi pemain bahwa federasi dipimpin oleh orang yang benar, orang yang memahami sepak bola, orang yang memahami regulasi, orang yang cinta dengan sepak bola, dan orang yang benar-benar mengerti tentang sepak bola. So coach, stay with us. Maka itu teman-teman sekalian, saya juga respect dan appreciate dengan ketua umum PSSI. Ya, selain daripada timnas dan juga Coach Sintayong dan tim pelatih dan sebagainya, gue juga appreciate dan respect banget dengan Pak Erick Thohir yang bener-bener mensupport tim nasional. Coba lu bayangin ya, pada saat beberapa hari yang lalu itu Nathan Choaon itu tidak boleh bermain gitu. Mas Tejo itu tidak boleh bermain, dia harus kembali ke klub. Dan Pak Erick tahu betul, sebagai ketua umum PSSI, dia harus ambil tanggung jawab. Apa yang dia lakukan? Dia melobi klub Nathan. Hingga pada akhirnya Nathan itu memang dilepaskan oleh klubnya. Dan kita semua tahu juga bahwa peran sentral Nathan itu sangat luar biasa. Ya, walaupun keseluruhan pemain itu luar biasa, tapi secara taktikal, secara strategi memang Sintayong membutuhkan Nathan. Dan terbukti bahwa memang Nathan kontribusinya juga sangat besar. Ya, terima kasih Pak Erick Thohir karena telah melakukan lobby-lobby yang sangat luar biasa. Gue nggak tahu apa yang dijanjikan, apakah rempah-rempah sekomplek gitu ya. Ya, tapi yang pasti Nathan sudah bersama dengan timnas saat ini. Hitung-hitungannya simple banget. Usia 28 tahun, 29 tahun, 30 tahun ke atas yang sudah tarafnya sebagai pemain senior diajarkan teknik dasar, dan dalam waktu beberapa tahun ke depan performa mereka akan menurun, fisik mereka akan menurun, fokus mereka akan menurun, dan tentunya ini bukan program jangka panjang. Maka tindakan yang diambil oleh Sintayong meng-cut off beberapa generasi. Ya udah deh, biarin aja gue ngelatih teknik dasar kek, gue mau ngelatih passing kek dan lain sebagainya gitu. Yang penting ini pemain muda dan progresnya bisa digunakan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Lu coba bayangin ya, kalau seandainya umur 29 tahun, 30 tahun ke atas diajari teknik dasar, ya mereka dalam waktu 2 tahun kan sudah tidak terpakai lagi, ataupun kalau mereka masih terpakai, stamina fisik dan lain sebagainya itu sudah menurun. Apakah langkah tim nasional Indonesia akan terhenti di semifinal pada saat kita bertemu antara Uzbekistan dan Arab Saudi? Ya, jawaban gue belum tentu juga. Kenapa jawaban gue belum tentu juga? Karena memang saat ini moralitas pemain nasional kita itu sedang dalam on fire, sedang kondisi yang membara, menyala abangku, kira-kira seperti itu. Kenapa mereka menyala-nyala? Kenapa mereka saat ini itu menjadi tim yang sedang bangkit moralnya? Karena mereka mengalahkan salah satu tim yang menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara Piala Asia U23. Dan timnas Indonesia baru saja memulangkan tim nasional Korea Selatan yang tidak pernah absen Olimpiade sejak tahun 1988. Selama 36 tahun terakhir, mereka selalu ikut kontestasi Olimpiade, namun digagalkan oleh tim debutan yaitu Indonesia.
Bagaimana mungkin moralitas atau mentalitas pemain itu tidak bangkit dan sedang on fire? Mereka mengalahkan raksasa Asia, mereka mengalahkan salah satu raja Asia. Kenapa Piala Asia U23 ini penting dan kenapa Olimpiade itu juga penting? Ini bukan hanya sekedar harapan dan keinginan kita untuk masuk Olimpiade gitu ya. Bukan hanya itu. Tapi para pencari bakat dari berbagai klub itu sedang mencari bakat-bakat muda, talenta-talenta muda. Dan kemungkinan besar kalau pemain-pemain kita ini memberikan kontribusi yang baik bagi negara, memberikan sebuah permainan yang baik, maka bukan tidak mungkin mereka akan dilirik oleh klub-klub Eropa. Jika pemain-pemain kita sudah berada dalam klub Eropa, maka kesempatan kita untuk menuju Piala Dunia itu akan semakin terbuka lebar. Kesempatan ini tidak akan datang kedua kalinya. Makanya gue bilang tadi, ini momentum kebangkitan sepak bola nasional. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh Sintayong itu sangat tepat, meng-cut off beberapa generasi. Ya biarin dia capek ngelatih teknik dasar dan lain sebagainya. Tapi dalam beberapa tahun ke depan dia bisa memetik hasilnya. Dan inilah hasil dari segala hal yang dilakukan dalam beberapa tahun yang lalu. Airku tidak kuletakkan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun